Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini pembahasan kita mengenai kitab Al-Azkar ya. Bab yang membahas tentang zikir-zikir ketika mengangkat kepala kita dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Bab ma yaqulu fi raf'i ra'sihi minas sujud wa fil julusi bainas sajadatain. Bab ma yaqulu, bacaan-bacaan yang dibaca fi raf'i ra'sihi pada saat mengangkat kepala, minas sujudi dari sujud, wa fil julusi dan pada saat duduk, bainas sajadatain. Dan pada saat duduk di antara dua sujud. Kemarin kita sudah bahas ya, doa-doa ruku, bacaan-bacaan yang dibaca ketika ruku, sujud, panjang lebar kemarin kita bahas ya. Itu kurang lebih ada 1 jam. Nah ini kita bahas tentang bacaan ketika mengangkat kepala dari sujud dan duduk di antara dua sujud. Dan bacaan-bacaan ini juga bukan cuma ada di dalam kitab Al-Azkar, tapi juga ada di dalam kitab Bulughul Maram ya, langsung hadis seperti itu yang kita bahas kemarin. As-sunnatu, sunnah hukumnya ayyukabbira min hina yabtadi'u bi raf'i. Ketika dan sunnah hukumnya membaca takbir. Jadi membaca takbir intikal maksudnya di sini. Takbir ketika berpindah satu gerakan ke gerakan yang lain. Min hina yabtadi'u bi raf'i, ketika memulai mengangkat kepala. Ya, takbir Allahu Akbar, tapi tidak mengangkat tangan ya. Kalau kondisinya bangkit dari sujud. Wa yumaddu bitakbir ila ayastawiya jalisan, dan memanjangkan takbirnya sampai benar-benar tegak sempurna duduk seseorang tersebut ya. Jadi dia memanjangkan takbirnya. Jadi Allahu Akbar sampai dia betul-betul duduk. Jadi akbarnya itu pas dia posisi benar-benar duduk. Waqad qaddamna bayana ada di takbirati, dan kami telah menjelaskan di awal-awal ya, di pembahasan sebelumnya, bayana ada di takbirati ya, penjelasan tentang jumlah keseluruhan dari takbir. Jadi takbir di dalam sholat itu secara keseluruhan ada berapa, itu sudah kita bahas ya. Wal khilafah fi maddiha, dan di sini terdapat berbagai macam perbedaan ulama tentang memanjangkan takbir tersebut. Wal maddu wal maddi atau wal maddah, dan adapun memanjangkan takbir, jadi bisa dibaca maddi, bisa dibaca madda ya. Nah, kalau wal maddi di sini dia atop, kembalinya ke fil maddi, wal khilafah fil maddi ya, seperti itu. Tapi kalau madda di sini atop kembalinya ke al khilafah di situ ya.
Wal maddi, dan adapun memanjangkan takbir pada saat memanjangkan takbir di sini pada saat kita melakukan pada saat kita mengangkat kembali kepala kita dari sujud. Di sini al-mubtilah laha, ya. Wal mabdi al-mubtali laha, ya. Dan memanjangkan takbir tersebut dapat membatalkan sholat, ya. Faiza faragha, dan apabila seseorang tersebut telah selesai minat takbir, dari membaca takbir, wastawiya jalisan, dan posisinya sudah sempurna duduknya tersebut, fasunnatu ayyad'uwa, maka sunnah untuk berdoa. Bima rawainahu, sebagaimana yang telah kami riwayatkan fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abu Dawud, wa Tirmizi, dan Imam Tirmizi, wan Nasai, dan Imam Nasai, wal Baihaqi, dan Imam Baihaqi, wa ghairiha, dan selainnya. Wa an Huzaifah radhiyallahu anhu, dari Abu Huzaifah, dari Huzaifah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, fi hadisihi, di dalam hadisnya, al-muqaddami, yang telah disebutkan di awal, fi sholatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam, filail, pada malam hari, ya. Wa qiyamihi tawili, dan berdirinya Nabi tersebut lamanya berdiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bil Baqarati, ya, sama halnya dengan membaca Al-Baqarah, wan Nisa'i, dan surah An-Nisa, wa Ali Imran, dan surah Ali Imran, wa ruku'uhu nahwi wa ruku'ihi nahwa qiyamihi, dan rukuknya itu sama dengan berdirinya, wa sujudihi, dan sujudnya tersebut nahwa zalik, ya, sama dengan berdirinya juga. Wa qala, dan Ibnu Huzaifah di sini meneruskan kembali ceritanya, wa kana yaqulu baina sajadatain, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca di antara dua sujud di sini, Rabbighfirli, ya Allah, wahai Tuhanku, irfirli, ampunilah dosaku, Rabbighfirli, wahai Tuhan, ampunilah dosaku. Wa jalasa biqadri sujudihi, dan duduk di antara dua sujud sama dengan sujudnya. Jadi, dan lama duduk di antara dua sujud tersebut sama dengan lama sujudnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rabbighfirli, Rabbighfirli, seperti itu. Jadi sudah dibahas itu, ya, yang sebelum-sebelumnya itu, bahwa lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri itu sama dengan kita membaca surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, dan Ali Imran. Kemudian rukuknya sama dengan berdirinya, sujudnya sama juga dengan berdirinya. Kemudian duduk di antara dua sujud itu Rasulullah membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dan lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di antara dua sujud itu sama dengan sujudnya. Seperti itu. Artinya semuanya patokannya di surah Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran, ya. Itu lamanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri, sholat, seperti itu, ya. Kalau kita ini masih belum, ya, masih belum sampai seperti ini, ya. Kita jujur aja, untuk membaca satu halaman saja, satu halaman berarti 2 lembar.
satu lembar saja itu kan sudah sama dengan 2 halaman. Itu aja sudah lumayan, itu sudah lumayan. Sudah lumayan mengeluh itu. Bahkan kita juga sudah diwanti-wanti kalau yang namanya sholat, apalagi sholat tarawih ya. Kita nanti mau menjelang bulan puasa, nanti ada sholat tarawih, itu sudah pasti itu ya. Sudah diwanti-wanti imamnya, tolong jangan lama-lama kayak gitu kan. Dicek benar-benar, bukan kredibilitasnya, tapi ini track recordnya imam ini bacanya lama apa enggak, seperti itu biasanya yang dicek. Kalau sudah bacaannya lama itu dihunting, itu bakalan sepi job biasanya kalau yang sekarang. Kemudian hadis selanjutnya, wa bima rawainahu, dan kami telah meriwayatkan fi sunanil Baihaqi, dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya, fi hadisi mabitihi, hadis yang mengisahkan saat menginap ya. Jadi Abdullah bin Abbas ini pernah menginap inda kholatihi, di kediaman bibinya Maimunata radhiyallahu anha. Jadi bibinya Abdullah bin Abbas ini, Maimunah ini adalah bibinya Abdullah bin Abbas, dan ketika itu Abdullah bin Abbas sedang menginap di rumah bibinya radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya. Wa sholatin Nabi, dan pada waktu itu Abdullah bin Abbas ini melihat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya, fil lailati, pada malam hari. Wa dzakarahu, dan Abdullah bin Abbas di sini menuturkan qala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca, wakana, ketika iza rafa'a sahu minas sajadati, apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di situ mengangkat kepalanya dari sujud, di sini ya, qala, maka beliau membaca, Rabbighfirli, ya wahai Tuhanku, ighfirli, ampunilah diriku, warhamni, dan rahmatilah diriku, wajburni, dan cukupilah diriku, warfa'ni, dan angkatlah derajatku, warzuqni, dan berikanlah aku rizki, wahdini, dan berilah aku petunjuk. Jadi kalau kita mengangkat kepala kita dari sujud, nah ketika sudah membaca Allahu Akbar seperti itu, maka doa yang kita baca ketika kita duduk di antara sujud, 2 sujud adalah Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini ya. Wa fi riwayati Abu Dawud, nah dan ditambahkan di dalam riwayat Abu Dawud dengan kata wa'afini. Nah, wa isnaduhu hasan, dan sanad ini derajatnya hasan ya. Jadi ada tambahan wa'afini, wahdini, wa'afini. Nah, kalau wa'fuani itu saya belum ketemu ya. Jadi sekali lagi, bacaan di antara 2 sujud itu adalah Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzuqni, wahdini, wa'afini. Itu ya. Kalau wa'fa'ni saya belum ketemu ya, karena ada juga banyak hadis-hadis lain, mungkin kitab-kitab lain yang ada tambahannya seperti itu ya. Kalau misal di dalam kitab Al-Azkar dan kitab Bulughul Maram itu hanya sampai di wahdini ya. Itu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas ketika beliau menginap di rumah bibinya itu. Jadi teman-teman bisa mengambil patokan doa ini ya.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman memilih-milih doa itu usahakan yang memang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu sudah dijamin paten, apalagi sudah derajatnya sahih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan-kesalahan di dalam saya menyampaikan kitab ini. Kemudian juga ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, baik itu yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Kemudian apabila ada kritikan, saran, masukan, dan lain sebagainya, teman-teman silahkan atur di kolom komentar. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.